Kemudian kohesi partikel halus dilanjutkan dengan menghalangi penurunan ukuran. Selanjutnya, serbuk menjadi lembab dan ukuran cenderung akan lebih membesar. Pori antar partikel serbuk menjadi lebih kecil dengan penurunan ukuran partikel, yang mana kemudian peningkatan luas permukaan akan mempermudah penetrasi cairan, sehingga agregat seperti padatan hidrofobik yaitu menjerat udara dan menjadi lebih sulit untuk dibasahi. Untuk metode paling efisien menghasilkan partikel yang halus bisa menggunakan metode micropulverization atau fluid energy grinding dan control precipitation dan spray drying. Peralatan dispersi seperti colloid mill dan homogenizer digunakan pada tahap akhir pencampuran suspensi secara sempurna untuk memecahkan agregat yang belum terbasahi. Selanjutnya, di sini terdapat gambar yang menunjukkan alur proses pembuatan sediaan suspensi di bidang industri farmasi. Dan di sini terdapat penjelasan beberapa terkait tahapannya. Yang pertama ada penimbangan untuk bahan aktif dan eksipien ditimbang sesuai dengan formulasi. Kemudian, pencampuran bahan aktif didispersikan ke dalam media cair untuk membentuk fase dispersi. Yang ketiga, ada tahap penghalusan. Bahan aktif yang telah dicampur dihaluskan untuk memastikan ukuran partikel seragam, meningkatkan kestabilan, dan menghindari pengendapan. Selanjutnya, ada pelarutan gula, di mana gula dilarutkan untuk membuat basis sirup. Kemudian dilakukan penyaringan, larutan gula disaring untuk menghilangkan kotoran atau partikel yang tidak larut. Selanjutnya, untuk tahap pencampuran akhir, di mana ada semua komponen seperti fase dispersi, larutan gula, dan eksipien lainnya dicampurkan hingga homogen. Kemudian untuk pengisian dan penutupan botol. Kemudian dilakukan pelabelan dan dilanjutkan dengan pengemasan sekunder. Kemudian setelah itu penyimpanan di gudang, di mana produk jadi disimpan di gudang sebelum didistribusikan. Selanjutnya, terkait preparasi suspensi terflokulasi, di mana Twin 80 sebagai agen pembasah dilarutkan dalam sekitar setengah volume akhir pembawa air. Berikutnya, untuk partikel halus atau ultrafine ditaburkan secara merata pada permukaan pembawa dan obat dibasahi tanpa gangguan selama lebih kurang dari 16 jam. Untuk kelumpuran bahan aktif dilewatkan melalui ayakan halus. Untuk menghilangkan serbuk yang belum membasah sempurna, dapat dilewatkan melalui colloid mill. Untuk konsentrat lumpuran diagitasi secara intensif dengan mixer tipe impeller. Sejumlah kecil larutan 10% berat per volume, aluminium klorida, heksahidrat, ditambahkan tetes demi tetes pada lumpuran bahan aktif, obat dari suatu buret atau pipet penetes sampai titik akhir flokulasi dicapai. Setelah titik akhir flokulasi dicapai, baru ditambahkan komponen formulasi lain seperti pengawet dan perwarna. Dan di sini terdapat gambar yang menunjukkan suatu jenis-jenis impeller yang digunakan dalam sistem pencampuran atau pengadukan dalam industri farmasi maupun bidang kimia atau proses lainnya. Dan untuk impeller berfungsi untuk menghasilkan aliran fluida dalam tangki pencampuran. Dan di sini akan saya jelaskan terkait pengertian dari jenis-jenis impeller. Yang pertama itu ada jenis disk-style flat blades turbine, di mana impeller dengan bilah datar yang terpasang pada cakram akan menghasilkan aliran radial, yaitu aliran fluida yang bergerak tegak lurus terhadap poros impeller. Cocok untuk pencampuran gas ke dalam cairan atau sistem yang membutuhkan perpindahan massa yang tinggi. Biasanya digunakan dalam reaktor fermentasi atau proses dengan kebutuhan aerasi tinggi. Selanjutnya, tidak hanya itu, pada jenis radial flow impeller juga terdapat sweepback of cube Belen turbine, di mana impeller ini dengan bilah melengkung atau berbentuk spiral yang akan menghasilkan aliran radial dengan turbulensi lebih rendah dibandingkan Rorton impeller. Digunakan untuk sistem pencampuran yang membutuhkan pengadukan halus atau pencampuran dengan minim shear atau tekanan gesekan. Selanjutnya untuk jenis axial flow impellers, di mana di sana ada propeller, impeller dengan 3 bilah seperti baling-baling, kemudian akan menghasilkan aliran aksial, yaitu aliran fluida sejajar dengan poros impeller. Untuk jenis berikutnya yaitu ada 45 derajat pitch belt turbine, di mana impeller dengan bilah miring pada sudut 40 derajat menghasilkan kombinasi aliran aksial dan radial, dan cocok untuk pencampuran cairan berviskositas sedang dan distribusi padatan dalam cairan, digunakan untuk meningkatkan homogenisasi dan distribusi zat aktif. Dalam evaluasi sediaan suspensi, yaitu bisa dilakukan dengan uji tampilan,
warna, bau, dan rasa, kemudian pengujian fotomikroskopik, penentuan kecepatan sedimentasi, volume, sedimentasi, dan resuspendabilitas, kemudian viskositas, ada uji bobot jenis, uji pH, uji siklus baku cair, uji keseragaman kandungan obat, dan uji disolusi, serta pengukuran partikel. Pada uji tampilan, dilakukan pengujian apa warna dan tampilan sedimen harus sama, kemudian sedimen retak atau pecah, atau apa ada kantong udara dalam sedimen. Kemudian diuji apakah ada terdapat sisa penuangan di atas sedimen yang uniform dan jumlahnya minimal, atau apakah ada bahan terkoagulasi melengkar pada dinding dalam kontainer. Pada uji evaluasi warna, bau, dan rasa, variasi warna mengindikasikan distribusi yang buruk dan atau perbedaan ukuran partikel. Kemudian, variasi rasa terutama konstituen aktif sering disebabkan oleh perubahan ukuran partikel, bentuk kristal, dan disolusi partikel. Perubahan warna, bau, dan rasa dapat pula mengindikasikan ketidakstabilan kimia. Selanjutnya, terkait pengujian fotomikroskopik, di mana mikroskopik dapat digunakan untuk memperkirakan dan mendeteksi perubahan distribusi ukuran partikel dan bentuk kristal. Dengan alat yang digunakan yaitu kamera tip Polaroid pada mikroskop. Dapat membedakan partikel terflokulasi dan partikel non-flokulasi dan menentukan perubahan sifat fisika dan stabilitas. Selanjutnya, pengenceran untuk pengujian dengan mikroskop dilakukan dengan fase eksternal supernata, bukan dengan air yang dimurnikan. Dalam penentuan kecepatan sedimentasi, volume sedimen, dan resuspendabilitas, sampel dimasukkan ke dalam silinder kaca berkalibrasi, kemudian dapat pula digunakan untuk menentukan kecepatan sedimentasi dari suspensi terflokulasi dan terdeflokulasi. Berikutnya yaitu penilaian stabilitas suspensi, terdapat ada volume sedimentasi, derajat flokulasi, metodologi reologi, perubahan ukuran partikel. Volume sedimentasi, salah satu syarat dari suatu suspensi adalah endapan yang terjadi harus mudah terdispersi dengan pengocokan yang ringan, sehingga perlu dilakukan pengukuran volume sedimentasi, di mana untuk volume sedimentasi adalah rasio antara volume sedimentasi akhir terhadap volume mula-mula suspensi sebelum mengendap, dengan menggunakan rumus F sama dengan VU dan VO. Volume sedimentasi dapat mempunyai harga dari kurang 1 sampai lebih dari 1. Untuk uji derajat flokulasi, di mana perbandingan antara volume sedimen akhir dari suspensi flokulasi terhadap volume sedimen akhir suspensi deflokulasi, menggunakan rumus yaitu derajat flokulasi sama dengan VU per VOC. Selanjutnya yaitu metode reologi, di mana berhubungan dengan faktor sedimentasi membantu menentukan perilaku pengendapan, mengatur pembawa dan susunan partikel untuk tujuan perbandingan. Kemudian metode reologi menggunakan alat viskometer Brockfield. Pengujian selanjutnya yaitu uji kekentalan atau uji viskositas, di mana kekentalan suatu cairan mempengaruhi pula pada kecepatan aliran dari cairan tersebut. Kemudian, makin kental, kecepatan alirannya makin turun. Dan kecepatan aliran dari cairan tersebut akan mempengaruhi pula pada gerakan turunnya partikel yang terdapat di dalamnya. Dengan demikian, dengan penambahan viskositas cairan, gerakan turun dari partikel yang dikandungnya akan diperlambat. Selanjutnya, pada uji kekentalan atau uji viskositas, hal ini dapat dibuktikan dengan menggunakan rumus hukum Stokes, di mana di sini ada V, kecepatan aliran yang sama dengan D kuadrat atau diameter partikel, kemudian dikali dengan berat jenis partikel yang dikurang oleh berat jenis cairan, yang lalu dikalikan dengan gravitasi dan dibagi oleh 18 viskositasnya. Untuk uji evaluasi bobot jenis, dilakukan dengan penurunan bobot jenis merupakan indikasi keberadaan udara atau gelembung yang terperangkap dalam struktur suspensi. Evaluasi uji pH, di mana pengukuran pH suspensi dilakukan pada temperatur tertentu dan dilakukan sesudah tercapai kesetimbangan untuk meminimalkan penyimpangan pH dan permukaan elektroda dengan partikel tersuspensi. Selanjutnya, pada uji siklus beku sampai cair, di mana untuk mengevaluasi stabilitas fisika suspensi dan penaikan dan penurunan suhu secara ekstrim. Berikutnya yaitu uji keseragaman kandungan obat, di mana digunakan volume, misalnya itu 5 ml cairan, pengambilan sampel dari kontainer yang diambil dari bagian atas, tengah maupun dari bawah suspensi. Uji evaluasi ukuran partikel, di mana ukuran partikel erat hubungannya dengan luas penampang partikel tersebut, serta daya tekanan ke atas dan cairan suspensi itu. Hubungan antara ukuran partikel
merupakan perbandingan terbalik dengan luas penampangnya, yang mana antara luas penampang dengan daya tekanan ke atas merupakan hubungan linier atau berbanding lurus, yang artinya semakin besar luas penampang partikel, daya tekan ke atas cairan akan memperlambat gerakan partikel untuk mengendap, sehingga untuk memperlambat gerakan tersebut dapat dilakukan dengan memperkecil ukuran partikelnya. Dan kemudian dilakukan uji evaluasi jumlah partikel atau konsentrasi, di mana apabila di dalam suatu ruangan berisi partikel dalam jumlah besar, berarti partikel tersebut semakin susah untuk melakukan gerakan yang bebas karena sering terjadi benturan antara partikel tersebut. Kemudian, benturan itu akan menyebabkan terbentuknya endapan dari zat tersebut. Oleh karena itu, semakin besar konsentrasi partikel, makin besar kemungkinan terjadinya endapan partikel dalam waktu yang singkat. Uji evaluasi selanjutnya yaitu perubahan ukuran partikel, di mana digunakan cara freestyle cycling, yaitu temperatur diturunkan sampai titik beku, lalu dinaikkan sampai mencair kembali. Dengan cara ini dapat dilihat pertumbuhan kristal yang pada pokoknya menjaga agar tidak terjadi perubahan ukuran partikel dan sifat kristal. Ukuran zat padat yang terdispersi untuk suspensi, di mana untuk suspensi yang halus yaitu kisaran 0,5 sampai 10 mikron dan untuk suspensi kasar kisaran 10 sampai 50 mikron. Fase liquid umumnya air atau minyak tergantung dari tujuan pemakaian suspensi tersebut. Biasanya suspensi dalam air untuk pemakaian obat, minum, dan suspensi dalam minyak untuk pemakaian obat luar. Dan kemudian di samping itu, untuk suspensi dalam air dimaksudkan untuk pemakaian yang cepat, tapi waktu kerjanya yang pendek. Sedangkan suspensi dalam minyak dimaksudkan untuk pemakaian yang membutuhkan daya kerja panjang, tetapi kerja obatnya lambat. Contohnya seperti injeksi intramuskular dari suatu suspensi dalam air atau minyak, diharapkan reaksinya cepat dipakai untuk suspensi dalam air, tapi waktu kerja dari obat tersebut pendek. Demikian pula sebaliknya. Demikian video materi pembelajaran yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian, dan semoga materi yang disampaikan dan dibuat ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.